Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ben Sekang Guru. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan rangkuman materi IPS kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 revisi 2018. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi email pemberitahuan untuk video selanjutnya. Rangkuman materi IPS kelas 8 semester 1. Bab 1. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Bab 2. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Bab 1. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Mengenal negara-negara ASEAN. 1. ASEAN atau disingkat dengan Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak koordinat ASEAN. Letak koordinat adalah titik yang berpedoman pada garis latitud atau garis lintang dan longitude atau garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga letak astronomis. Letak astronomis negara-negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Interaksi negara-negara ASEAN adalah kerjasama antara negara di kawasan Asia Tenggara dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan bidang lainnya. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Adapun faktor pendorong terjadinya kerjasama antara lain adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. Sedangkan faktor penghambat kerjasama adalah perbedaan ideologi,
adanya konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan. Bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di bidang sosial budaya bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama antar negara anggota. Bidang kerjasama politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan daya saing internasional. Pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat akan membentuk pasar tunggal. Pasar tunggal ini dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan adanya MEA, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara anggota ASEAN dengan mudah. Oleh karena itu, setiap negara anggota mulai bersaing dalam menyiapkan sumber daya manusia atau SDM sehingga mampu bersaing dalam MEA. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Terdapat 3 pilar dalam kerjasama antar anggota ASEAN. Ketiga pilar itu adalah kerjasama politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Guna meningkatkan kerjasama di antara anggota diperlukan dorongan dari sesama anggota ASEAN berupa kekompakan, konsistensi, keterbukaan, persatuan, dan kesetiakawanan sosial. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang dimaksud dengan perubahan akibat faktor alam adalah iklim, geologi, dan faktor sumber daya. Sebagian besar wilayah negara ASEAN dipengaruhi oleh iklim matahari, muson, dan iklim fisik. Sedangkan pengaruh faktor geologi adalah sebagian besar wilayah negara ASEAN berada pada daerah tumbukan antar lempeng, sehingga wilayah ini rawan terjadinya bencana alam akibat tenaga endogen. Tidak semua sumber daya alam yang dibutuhkan suatu negara dimiliki oleh negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya diperlukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kemudahan dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari perkembangan iptek. Jenis-jenis teknologi yang dimaksud adalah teknologi transportasi dan komunikasi. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Seiring diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, maka mulai negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas di kawasan Asia. AFTA membuat sebagian besar masyarakat dapat mengonsumsi barang-barang produksi luar negeri. Pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konvensi lahan ini meliputi konvensi lahan pertanian menjadi lahan industri dan lahan pemukiman.
Bab 2. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Pertama, mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin mobilis, berarti mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan sosial yang berarti seseorang atau kelompok. Jadi, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu posisi ke posisi lainnya. 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada dua bentuk mobilitas, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Adapun mobilitas sosial dapat terjadi karena faktor struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan faktor kemudahan akses. Namun demikian, mobilitas sosial dapat terhambat dengan adanya faktor kemiskinan dan faktor diskriminasi. 4. Saluran-saluran mobilitas sosial. Setiap orang tentu menginginkan mobilitas sosial secara vertikal untuk meningkatkan statusnya dalam masyarakat. Saluran yang dapat dilalui dalam mobilitas sosial antara lain lewat jalur pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. 5. Dampak mobilitas sosial. Dalam proses mobilitas sosial terdapat dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif mobilitas sosial antara lain mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya konflik dan terjadinya gangguan psikologis. Materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. 1. Perbedaan agama. Terdapat 6 agama yang berkembang di Indonesia. Bahkan baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan penganut aliran kepercayaan agar keberadaannya dicantumkan dalam kartu tanda penduduk. Dengan adanya perbedaan agama, akan meningkatkan rasa toleransi di antara umat beragama, meskipun cara mereka berbeda-beda dalam upacara peribadatan, tetapi tujuannya sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. 2. Perbedaan budaya. Menurut sosiolog J.J. Hunigman, ada 3 wujud budaya, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Sedangkan Kuncharaningrat mengungkapkan 7 unsur kebudayaan meliputi peralatan dan perlengkapan, mata pencaharian dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa lisan dan tertulis, kesenian, sistem pengetahuan, religi atau sistem kepercayaan. 3. Perbedaan suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Bahkan menurut sensus BPS tahun 2010 diketahui terdapat 1.340 suku bangsa. Dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia justru mempererat hubungan antar satu dengan lainnya. 3. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda-beda,
sehingga pekerjaan yang mereka lakukan pun juga berbeda. 3. Peran dan fungsi keragaman budaya. Sebagai daya tarik bangsa, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, mendorong inovasi kebudayaan. Materi tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. 1. Konflik dalam kehidupan sosial. Sumber dari konflik adalah adanya perbedaan yang terdiri atas perbedaan individu, latar belakang budaya, juga kepentingan. Selain itu juga disebabkan adanya perubahan nilai yang cepat. 2. Integrasi sosial. Merupakan proses yang terjadi di masyarakat dalam penyesuaian unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Tapi ingat, video ini masih berlanjut. Nantikan video pembelajaran menarik lainnya, tentunya hanya di channel yang sederhana ini, Dance Kang Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.